Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun tabi ngalimpura. Hai everyone, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penerapan motor listrik sederhana pada kumparan kawat sinergi. Sebelum itu, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Fari Akbar dengan NIM 1224024. Ada Idea Lestari Agistia Pangestu dengan NIM 1224016. Selanjutnya ada Iputu Yuda dengan NIM 122490010. Selanjutnya ada Monica Reza Paulina dengan NIM 122490007. Selanjutnya ada Rachel Patricia Sianturi dengan NIM 122120038. Selanjutnya ada Rehan Caska Arya dengan NIM 122120035. Dan yang terakhir ada Guru Damar Prahara dengan NIM 122170028. Kalian tahu nggak sih apa itu motor listrik sederhana? Jadi, motor listrik sederhana adalah sebuah kumparan yang dipasang dalam daerah yang mengandung medan magnet yang berasal dari sebuah magnet silindris di bawah kumparan. Kalian juga harus tahu nih pengertian dari gaya Lorentz. Jadi, gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya medan listrik dalam suatu medan magnet. Pada topik kali ini, kami memiliki suatu benda konduktor dalam medan magnet yang kemudian dialiri dengan arus listrik. Maka akan timbul suatu gaya yang menggerakkan benda tersebut. Kemudian, prinsip kerja motor listrik sederhana. Motor listrik berfungsi sebagai konverter atau mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan prinsip elektromagnetik di mana medan magnet dan arus listrik berinteraksi untuk menghasilkan gerakan. Gerakan ini berasal dari interaksi medan magnet yang dibuat oleh arus dari baterai dengan medan magnet yang diterapkan pada motor yang kemudian menghasilkan rotasi pada bagian kumparan. Cara kerja alat. Logam, jarum, dan kawat pada rangkaian akan menciptakan loop sirkuit tertutup yang dapat membawa arus. Arus mengalir dari terminal negatif baterai melalui rangkaian dan menuju ke terminal positif dari baterai. Saat terbentuk loop, medan magnet juga ikut terbentuk di sekitar kumparan, sehingga akan terjadi interaksi antara medan magnet di sekitar kumparan dengan magnet yang ditempelkan pada baterai. Karena medan magnet diciptakan oleh arus dalam kawat kumparan tidak tegak lurus terhadap magnet yang ditempelkan pada baterai, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak antara medan magnet pada kumparan dengan magnet yang ditempelkan pada baterai, sehingga menyebabkan kumparan terus berputar. Alat dan bahan yang akan digunakan: 3 buah baterai besar, 2 buah peniti besar, 3 buah magnet, gunting dan lakban, 1 buah tembaga dengan 4 lilitan, 1 buah tembaga dengan 6 lilitan, dan yang terakhir pulpen untuk membuat lilitan pada tembaga. Prosedur percobaan. 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu magnet, peniti, batu baterai, kawat sinergi, gunting, selotip, dan pembentuk lingkaran kawat. 2. Potong kawat sinergi menjadi beberapa bagian dengan panjang yang telah ditentukan. 3. Lalu bentuklah kawat menjadi lilitan dengan jumlah 4 lilitan dan 6 lilitan untuk digunakan pada baterai tunggal. Kemudian bentuk lagi lilitan yang lebih panjang untuk digunakan pada baterai 2 buah yang digabungkan menuai 1 dengan jumlah 4 lilitan dan 6 lilitan. 4. Kaitkan peniti di bagian ujung-ujung baterai menggunakan selotip. Begitu juga pada 2 baterai yang digabungkan menjadi 1. Setiap ujung-ujung baterai dikaitkan peniti, lalu direkatkan menggunakan selotip agar peniti menempel pada baterai. 5. Setelah semua alat akan digunakan siap, letakkan kawat sinergi di atas baterai. Masukkan ke dalam celah peniti, lalu letakkan magnet di atas baterai. 6. Kemudian lilitan kawat sinergi akan berputar. 7. Variasikan juga jumlah magnet yang digunakan. Berikut ini adalah video rangkaian dalam satu baterai.
Untuk yang berikutnya adalah rangkaian dalam dua baterai. Sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan alat dari kelompok kami. Kelebihan dari alat kelompok kami yang pertama, alat dan bahan mudah didapatkan dan harganya cukup terjangkau. Yang kedua, cara membuatnya cukup mudah. Untuk kekurangannya sendiri dari alat kelompok kami, yang pertama, kumparan kawat tembaga dapat terlepas dari penyangga secara tiba-tiba jika kumparan tidak diletakkan dengan baik. Yang kedua, kawat tembaga yang mudah rusak atau menjadi tidak lurus saat dibentuk terkadang sulit berputar sehingga harus dilakukan bongkar pasang terus-menerus. Yang ketiga, kumparan kawat tembaga yang sulit dikendalikan saat torsi rendah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika arus listrik mengalir melalui kumparan, maka kumparan akan menghasilkan medan magnet. Jika sebuah magnet ditempatkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik, maka akan timbul gaya Lorentz akibat perbedaan gaya antara kumparan dan magnet. Percobaan yang dilakukan menunjukkan bahwa pergerakan kumparan dipengaruhi oleh variasi jumlah lilitan dan baterai. Semakin banyak jumlah lilitan, semakin cepat pula perputaran kumparan. Sedangkan ketika banyaknya baterai yang digunakan, perputaran akan lebih lambat dibandingkan dengan satu baterai, walaupun jumlah lilitan sama banyaknya.